Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seseorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri, tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara, yang pertama kawin dengan seorang wanita, lalu mati tanpa meninggalkan keturunan. Maka yang kedua mengawini dia, tetapi juga mati tanpa meninggalkan keturunan. Demikian juga yang ketiga, dan begitulah seterusnya, ketujuh-tujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Akhirnya wanita itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami wanita itu? Sebab ketujuh-tujuhnya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Kalian sesat, justru karena kalian tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab di masa kebangkitan orang mati, orang tidak kawin atau dikawinkan. Mereka hidup seperti malaikat di surga. Mengenai kebangkitan orang mati, tidakkah kalian baca dalam kitab Musa, yaitu dalam cerita tentang Sema berduri, bahwa Allah bersabda kepada Musa, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub.' Allah bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih, dalam bacaan Injil kita telah mendengarkan bagaimana diskusi Tuhan Yesus dengan orang Saduki soal kebangkitan hidup orang yang mati. Kita tahu bahwa orang Saduki tidak percaya akan adanya kebangkitan, sehingga orang Saduki meminta pendapat dari Tuhan Yesus soal kebangkitan orang mati dengan memberikan contoh perumpamaan seorang wanita yang bersuamikan 7 orang. Maka saudara-saudara yang terkasih, apa yang dijawab oleh Tuhan Yesus? Poin pertama adalah ketika orang percaya kepada Tuhan, maka disitulah juga akan ada kehidupan setelah di dunia ini, yaitu soal kebangkitan badan. Dan yang kedua, soal hidup setelah di dunia ini tidaklah sama dengan bagaimana orang hidup di dunia ini. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa sifat orang yang telah mengalami kehidupan abadi, dia tidak terikat oleh waktu dan ruang, maka ia hidup seperti seorang malaikat. Saudari-saudara yang terkasih, tentu jawaban Tuhan Yesus ini menggembirakan kita yang senantiasa hidupnya bergantung pada Tuhan, bahwa ternyata dengan mengimani Kristus, kita telah mendapatkan sebuah jaminan bagaimana kehidupan setelah di dunia ini, yaitu hidup bersama Allah Bapa di surga, mengalami hidup abadi. Maka memang benarlah pengharapan kita, Allah kita bukanlah Allah orang yang mati, melainkan Allah bagi orang yang hidup. Bahwa ketika di dunia ini, meskipun ada sebuah pengharapan hidup setelah di dunia ini, ketika kita hidup di dunia ini, hidup kita senantiasa diarahkan pada Tuhan, seperti dalam Mazmur tanggapan, "Kepadamu ya Tuhan, kuarahkan jiwaku." Maka segala seluruh daya perjuangan kita, pergulatan iman kita diarahkan pada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita.
Semoga dengan bacaan-bacaan suci hari ini, terlebih bacaan Injil, menguatkan kita akan iman, harapan, dan kasih kepada Allah yang telah memberikan kita hidup, dan semoga kita mampu memperjuangkan hidup yang telah diberikan Allah kepada diri kita.